Halo, halo, apa kabar Anda semua? Saya akan ajak Anda kembali hari ini melanjutkan perbincangan dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky ini ada satu perkembangan juga yang menarik ya dari sisi saya kira dunia akademis dan juga proses demokrasi di Indonesia. Dan ini rupanya kemarin Profesor Jimli Asidiki, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi kita, mendapat gelar kehormatan dari Fakultas Hukum Universitas Melbourne di Australia. Dan ini saya dikirimi foto-fotonya dan juga tulisan dari Profesor Denny Indrayana yang juga ada di Melbourne. Itu jadi temanya yang menarik itu adalah, kalau di bahasa Indonesia kan adalah kemunduran demokrasi Indonesia dan praktek penegakan hukum di Indonesia. Itu judul pidatonya Profesor Jimri, dan secara tajam menyoroti berbagai persoalan kemunduran demokrasi di Indonesia ini. Dan ini dia bukan orang pertama ya di Indonesia, saya kira ya, kalau yang mendapat gelar ini beberapa tokoh sebelumnya juga pernah mendapat itu ya di Melbourne ya. Ya, saya kira ini sebetulnya ini semi akademis, semi politis. Ya. Oke. Tentu Jimli paham tentang demokrasi, tentang kemerosotan demokrasi. Hal yang sama juga pernah diberikan forum itu pada Buyung Nasution, Todung Mulia Lubis. Jadi kita mesti baca ini pikiran atau hasil evaluasi dari Australia terhadap kehidupan demokrasi di Indonesia itu diwakilkan melalui suara guru-guru besar ini. Kira-kira begitu jalan pikirannya kan. Kan nggak mungkin Australia nggak punya poin terhadap Indonesia. Jadi Australia mau mengatakan, atau kalau kasarnya dia mau pakai stempel tokoh-tokoh Indonesia untuk memberi kritik pada demokrasi Indonesia, kira-kira begitu kan. Lain kalau sinyalnya atau ulasannya datang dari peneliti-peneliti Melbourne Uni. Dan banyak peneliti analis Indonesia di Australia yang mengkritik Indonesia tuh. Tapi itu beda nuansanya kalau orang seperti Denny Indrayana atau Pak Jimli ini yang memberi kritik dari forum Uni Melbourne ini, itu lain sense-nya tuh. Jadi kita melihat bahwa Australia kirim sinyal kuat bahwa Indonesia itu sedang menenggelamkan demokrasi itu, dan kita tahu Australia proksi Australia proksi Amerika di Indo-Pasifik. Jadi ini harus kita baca sebagai teguran global melalui pikiran Jimli tentang keadaan dalam negeri kita, kan itu intinya kan. Nah, kita mau lihat sebetulnya apa reaksi dari kalangan politis Indonesia terhadap teguran Australia melalui pidato dari Pak Jimli itu. Pak Jimli tentu lebih paham dibandingkan Australia. Tapi justru karena Pak Jimli paham, maka Jimli yang dionorkan, dimuliakan di dalam kedudukan sebagai profesor di situ. Nah, kita tentu cukup mengerti bahwa Australia mencicil kritiknya pada Indonesia itu, karena masih ada hal-hal yang agak sensitif tuh soal Papua misalnya. Tetapi tegas sinyalnya bahwa dunia barat menganggap Indonesia gagal di dalam demokrasi. Kan itu intinya kan. Tapi kita tahu nanti ada juga bahasa-bahasa bilang itu karena si Jimli memang nggak jadi menteri itu. Karena Denny Indrayana itu orangnya SBO. itu soal lain tuh. Tapi ini pikiran resmi Melbourne Uni yang mewakili cara berpikir analis Indonesia, analis Australia tentang Indonesia dalam tema apa sebetulnya yang sedang terjadi. Atau mereka mau katakan, ini cewek-cewek Jokowi ini mau kemana sih arahnya tuh. Kira-kira itu tuh. Ya, dan saya kira seperti yang Anda sebut tadi, bagaimanapun Australia adalah proksi Amerika, dan Amerika ini selama ini tentu saja sangat concern terhadap soal-soal yang semacam itu. Apalagi kalau dikaitkan dengan geopolitik global yang sekarang ada di depan mata kita, di kawasan kita ya, di Laut Cina Selatan. Ini kan sekarang konfliknya di halaman muka kita, dan kemarin Pak Jokowi kan berkunjung juga ke Cina dan kemudian menunjukkan bagaimana hubungan yang sangat erat di sana. Dan tapi Pak Jokowi seperti biasa kalau di sana jualan IKN juga kan gitu ya. Tapi kita lupakan IKN-nya, tapi bagaimana itu dari sisi geopolitik globalnya gitu. Itu sinyal bahwa Cina akan membantu Indonesia, itu bagi Amerika juga konyol, karena Amerika tahu bahwa seluruh permintaan pasar Cina itu turun. Dan Cina sendiri punya persoalan dengan hutang luar negeri yang meningkat terus tuh, sementara konsumsi tidak naik tuh. Jadi pasti ada juga apa namanya kertas permen, kertas gula-gula tuh ini. Oke, Cina akan masuk terus. Iya, tapi dalam hitungan-hitungan makroekonomi itu susah untuk dimengerti oleh para analis itu. Tentu Pak Jokowi berharap, oke, Cina teruskan. Tapi sifat Pak Jokowi datang ke Cina itu lebih menjengkelkan Amerika justru tuh. Dan bagi Cina, oke, itu poin bahwa Indonesia tidak mungkin lepas dari kendali kebijakan Cina tuh. Itu intinya tuh. Jadi kalau kita baca secara global, Indonesia kalah lagi di dalam persaingan dengan Cina tuh. Karena Cina yang
menjaminkan, atau bukan Cina, Jokowi yang meminta supaya Cina teruskan dong proyek-proyek itu tuh. Nah, Cina akan hitung tuh masih bisa diteruskan apa enggak tuh. Sementara ekonomi Cina nggak bertumbuh tuh, sementara kelas menengah Cina juga lagi resah karena konsumsi nggak naik tuh. Jadi kita mau lihat itu. Pada saat yang sama kita baca statistik bahwa ekspor Indonesia termasuk ke Cina itu turun 21%, kan 20% itu statistiknya 2 hari lalu begitu tuh. Jadi yang ditimbulkan oleh kedatangan Pak Jokowi itu hanya memberi kesan bahwa Jokowi masih seseorang yang dihargai di Indo Pasifik sebetulnya, sehingga dianggap bahwa ini mitra saya. Cina enggak, bagi Cina kamu tuh bukan mitra saya, kamu datang untuk minta tolong sebetulnya begitu tuh. Ya, dan saya kira sebenarnya gini ya, kalau kita lihat bagaimana manuver Pak Jokowi untuk IKN ini ya, Bung Rocky kemarin jualan di Singapura, sekarang jualan lagi di Cina dan sebagainya. Tapi kan apakah beliau tidak paham bahwa bagaimanapun juga namanya investasi itu sangat sensitif terhadap perubahan-perubahan politik. Dan mereka kan sangat paham bahwa Pak Jokowi akan segera mengakhiri masa jabatannya. Dan mereka juga udah pasti tahu nggak mungkin lah Pak Jokowi masih tetap bisa mengendalikan Indonesia ke depan sekalipun siapapun yang presiden terpilih gitu. Jadi sebenarnya ya, ini kan konyol ini. Itu bagi Cina ini apa sih, ini masih minta-minta, lu udah habis juga kok akhirnya kan. Kan Cina tahu bahwa Jokowi nggak mampu untuk menegaskan siapa yang akan dia pilih. Bagi Cina beritahu dulu dong siapa yang kamu pilih, Ganjar apa Prabowo, kira-kira begitu kan. Jadi Cina juga anggap ya senyumnya Xi Jinping ya oke, ya nanti kita pertimbangkan lagi, karena itu semua nota ditantangannya, nota kesepakatan ini, nota kesepakatan itu. Tapi poinnya tetap Cina menunggu kepastian politik Indonesia tuh. Itu intinya. Jadi jangan berpikir bahwa Jokowi masuk ke situ lalu Cina bilang oke, kita teruskan. Cina bertanya, kalau kita teruskan Anies jadi presiden, bagaimana kalau Anies batalin? Kan itu soalnya. Bagaimana kalau hal-hal lain terjadi di dalam 2 bulan ini dengan Jokowi itu? Bagaimana kalau Jokowi tiba-tiba di-impeach itu? Dan itu di-impeach itu bisa terjadi sungguh-sungguh karena semua orang merasa bahwa Jokowi terlalu banyak main-main tuh, atau dia pasang banyak musuh tuh, padahal dia sendiri nggak mampu lagi untuk mengendalikan bahkan ambisinya sendiri ya. Makin lama makin ngaco tuh. Jadi Cina mengerti keadaan kita tuh, dan itu sinyal buruk kenapa Jokowi masih menganggap bahwa itu pembicaraan bilateral yang setara. Enggak, kita tuh tergantung pada Cina dalam semua aspek, pertahanan, ekonomi, macam-macam. Ya kan kemarin kita juga menyinggung ya, di dalam negeri ini kan Pak Jokowi itu sekarang bukannya merangkul banyak musuh, tapi malah memperbanyak front permusuhan ya. Bagaimanapun juga kalau sekarang tadi lagi kita menyinggung soal Golkar, kendati katakanlah sekarang memberi sinyal mungkin merangkul kembali Pak Erlangga, tapi tetap saja ada yang merasa di kalangan internal Golkar, loh ini kok masih terus cawe-cawe terhadap Golkar. Berarti kan ada front baru yang tadinya itu adalah sekutunya dari Pak Jokowi. Begitu juga dengan Ibu Mega. Sampai sekarang kendati kemudian mengirim Erlangga untuk bertemu dengan Puan, tapi tetap saja mungkin dilihat oleh Ibu Megawati, oh itu bukan kerja dari Jokowi, tapi kerja dari Puan begitu. Saya membayangkan psikologi Jokowi pasti dianalisa di CIA, Center for Intelligence Agency. Mungkin seluruh bahasa tubuh Jokowi, kata per kata, wording yang dia pakai itu akan dimasukkan di dalam apa yang disebut psikogram itu. Jadi apa namanya, semacam modeling untuk melihat psikologi dari seseorang yang terjepit di dalam banyak isu ekonomi, isu keamanan global, isu sentimen rasial di Indonesia, isu Papua segala macam. Jadi bagi ini kita lampaui dulu analisis kita di dalam negeri. Bagi Amerika, Jokowi itu kayak udah dikunci tuh, bahwa Amerika udah tahu gerak-gerik psikologi Jokowi, Amerika udah tahu. Dan itu yang sering kali kita nggak pernah hitung tuh, bahwa perubahan politik di Indonesia sering kali atau bahkan tidak pernah tanpa campur tangan Amerika tuh. Jadi proksi-proksi ini yang sedang bergelora di sini, yang seolah-olah ini cuma karena hasil cewek-cewek Jokowi, kita mesti bayangkan juga bahwa cewek-cewek Jokowi ini dibaca sebagai problem yang bagi Amerika ini tinggal dia tunggu pintu masuknya mana. Bagaimana kalau tiba-tiba Amerika undang Anies Baswedan ke Amerika dan bicara panjang lebar, lalu Amerika kuasai media massa dan diguyurlah di situ bahwa proksi Amerika pada Indonesia hanya Anies Baswedan tuh. Lalu apa perasaan Prabowo, apa perasaan Ibu Mega misalnya kan. Nah, kita melihat ini sebagai yang kita sebut power play global itu. Nggak ada orang atau nggak mungkin ini dianalisis oleh lembaga survei. Lembaga survei itu cuma mau lihat keadaan sehari-hari. Tapi bagi Amerika, Indonesia itu posisinya sangat-sangat strategis karena kedudukan geopolitik dan
apa namanya, kandungan mineral yang ada di bangsa ini, itu yang mesti dihitung tuh. Jadi potensi itu atau potensi cawe-cawe Jokowi dibaca Amerika sebagai sesuatu yang akan mengganggu suplai energi dunia, sesuatu yang akan mengganggu komposisi baru di dalam realignment Indo-Pasifik. Itu intinya tuh. Ya, jadi artinya kalau kita berbincang tentang pengukuhan atau pemberian gelar profesor kehormatan terhadap Profesor Jim Lee oleh University di Melbourne tadi itu bukan hanya sekedar peristiwa akademis ya, itu kita harus lihat bahwa itu ada peristiwa percaturan geopolitis gitu yang sedang bermain sekarang ini. Ya, itu pasti itu. Dan itu yang kadang kala itu secara sublim atau secara sumir itu masuk melalui analisis-analisis, nanti ada papers diterjemahkan, lalu seolah-olah itu adalah kajian yang betul-betul sifatnya akademis. Padahal di belakang itu ada misi politik tuh. Jadi kita tahu bagaimana misalnya Cornell Papers yang dibuat di Cornell itu oleh Ben Anderson itu. Bagaimana kita lihat tesis-tesis Samuel Huntington yang kemudian disebarkan sebagai teori baru demokratisasi. Itu pasti didesain untuk pengendalian opini politik global. Dan Indonesia berkali-kali masuk dalam jebakan itu tuh kan. Tesis Huntington sebetulnya mau menunjukkan bahwa ada clash of civilization bahkan di Indonesia pada waktu itu tuh. Semua hal yang menyangkut Indonesia itu pasti dianalisis dengan kuat di pusat-pusat atau di brain trust Amerika, karena dua isu itu. Indonesia tetap adalah sumber energi baru dunia atau energi abad depan, dan Indonesia punya posisi strategis untuk mengendalikan keamanan di Indo-Pasifik. Ya, dan Australia bagaimanapun juga proksi itu yang langsung dengan Indonesia dia. Iya, itu kan 2 tahun lalu kan atau setahun lalu kan Menteri Pertahanan Amerika muter dari Malaysia, Singapura, pergi ke Papua Nugini, turun ke Australia, mampir New Zealand, naik ke Jepang untuk mengendalikan Pacific Basin ini, Danau Pasifik ini. Nah, itu yang mesti kita selalu ingat tuh, bahwa nggak mungkin kegiatan intelijen asing itu membiarkan Indonesia dalam kondisi yang berantakan semacam ini. Kalau dia berantakan, itu artinya proksi-proksi baru dalam politik dunia, China versus Amerika pasti akan ambil kepentingan. Yes, dan sayang sekali kan kita tahu bahwa Presiden Jokowi itu selama 2 periode kepemimpinannya itu betul-betul inward looking ya, tidak outward looking. Ya, itu ya, betul, itu masalahnya tuh. Jokowi nggak paham beginian nih. Dan orang-orang yang paham justru menyembunyikan ini, karena nanti makin berantakan. Kalau diberitahu pada Jokowi nggak punya kapasitas, dia asal ngomong, lalu salah lagi sinyalnya. Bagi Cina bisa salah, bagi Amerika bisa salah tuh. Jadi poin-poin kita selalu adalah seorang pemimpin itu kapasitasnya mesti penuh. Pengetahuan dia tentang sejarah, global politics, makroekonomi, segala macam itu. Nah, itu intinya. Jadi bukan sekedar, oh elektabilitasnya bagus, oh endorsement baru masih bagus. Iya, tetapi dunia memerlukan lebih jauh dari itu. Yes, oke, baik. Terima kasih Bung Rocky. Tapi sekali lagi kita ucapkan sama juga ya untuk Profesor Pak Jimli. Nah, lepas dari geopolitik global tadi, itu adalah pengakuan secara akademis bahwa Pak Jimli tidak hanya diakui di kalangan akademisi di Indonesia, tapi juga di luar negeri, khususnya di Australia, gitu ya. Ya pasti, Profesor Jimli Asidik. Oke, 0% buat kita ya, Bung Rocky. Yes.